Pemirsa DS, salah satu hasil laut yang kini banyak dijumpai di Pulau Tarakan adalah rumput laut. Di Pantai Amal yang terletak di bagian timur Pulau Tarakan, hamparan rumput laut yang sedang dijemur menjadi pemandangan sehari-hari. Sebagian besar penduduk sekitar Pantai Amal bekerja sebagai pembudidaya rumput laut. Rumput laut yang baru saja dipanen biasanya akan langsung dijemur di bawah sinar matahari. Jika cuaca terik, biasanya penjemuran rumput laut hingga kering membutuhkan waktu selama 3 hari. Namun saat cuaca mendung, pengeringan rumput laut bisa berlangsung lebih dari 1 minggu. Rumput laut hasil panen sebagian besar dikeringkan untuk dikirim ke Surabaya. Sebagian lagi dijadikan bibit untuk ditanam di tengah laut. Persiapan untuk menanam rumput laut biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Satu persatu potongan rumput laut diikatkan ke bentangan tali yang nantinya akan dipasang ke tengah lautan. Dulu sebagian besar kaum wanita ini berjualan makanan dan minuman untuk wisatawan yang berkunjung ke Pantai Amal. Namun karena jumlah wisatawan terus berkurang, sejak tahun 2010 sampai sekarang, kaum wanita di sini bekerja sebagai pengikat rumput laut. Selamat pagi ibu-ibu. Nah pemirsa DS, ini adalah salah satu hasil laut dari Tarakan juga, rumput laut. Banyak ya Bu ya di sini rumput lautnya? Iya, banyak. Nah, ini ibu-ibu di sini lagi masang-masangin rumput laut buat dijadiin bibit. Bentang. Buat jadiin bibit di laut nanti Bu ya. Ini dibentangkan Ya, di sini. caranya. Caranya gimana Bu? Saya ajarin. Nih. Sebagian penduduk di sekitar Pantai Amal ini merupakan pendatang dari Sulawesi Selatan. Tak heran jika jenis rumput laut yang dibudidayakan di sini sama dengan rumput laut yang dibudidayakan di Takalar, Sulawesi Selatan. Nah pemirsa, ini sebenarnya lumayan gampang sih buat naruh rumput laut ini di bentangan kayak gini. Tapi saya emang agak lambat, si ibu cepet banget. Saya nggak biasa soalnya. Nah walaupun gampang, tapi ibu-ibu di sini harus bikin 150 bentangan, tuh banyak banget. Padahal satu bentangan itu panjangnya kurang lebih 18 meter. Berapa lama tuh Bu biasanya? Ya, sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih itu udah Iya. kelar 150 bentangan? Iya. Wah cepet banget. Bukan, 2 hari. 2 hari. Oh 2 hari. 2 hari. Oh iya, iya 2 hari. Kalau begininya saja aja. Oh 1 jam. Tapi bikin 150 bentangan itu Iya, 2 hari. 2 hari. Itu kan lama. Harga jual rumput laut yang nggak stabil menyebabkan kurang sejahteranya pembudidaya rumput laut. Makanya kaum wanita di sini mengolah rumput laut supaya harga jualnya lebih tinggi. Ini dia pemirsa DS, bahan-bahan untuk membuat nugget rumput laut. Ada daun bawang, segelas susu, roti tawar, minyak goreng, parutan wortel, tepung roti, dan tentu saja rumput laut kering yang sudah direndam. Kita mulai bikin ya. Masukkan roti tawar ke dalam blender. Lanjut masukkan susu, kemudian telur. Terakhir masukkan rumput laut dan blender hingga halus. Bahan-bahan yang sudah dihaluskan kemudian dipindahkan ke baskom untuk ditambah dengan bahan lainnya. Mulai dari bumbu-bumbu pelengkap lainnya seperti daun bawang serta irisan wortel. Aduk hingga rata semuanya ya. Terakhir masukkan tepung terigu sambil terus diaduk. Kalau dilihat-lihat sih mirip kayak adonan bakwan. Sambil adonan diaduk, siapkan loyang untuk diolesi dengan mentega dan ditaburi sedikit tepung terigu. Masukkan semua adonan hingga rata, selanjutnya tinggal dikukus selama 30 menit. Adonan yang sudah matang kemudian diiris-iris kotak. Baluri dengan telur dan tepung roti. Siap digoreng hingga matang deh. Begini nih wujud nugget yang terbuat dari rumput laut. Gak beda jauh sama nugget biasa kan?
Kalau dulu rumput laut identik dengan bahan pembuat agar-agar, sekarang olahan rumput laut bisa bervariasi. Selain nugget, rumput laut juga bisa menjadi bahan untuk membuat es krim loh. Rumput laut, susu bubuk, susu kental manis, air gula, dan pengembang dihaluskan menggunakan blender. Untuk menambah cita rasa, bisa ditambahkan essence rasa buah sesuai selera. Selanjutnya, tinggal tuang ke wadah dan dibekukan di dalam freezer deh. Permisi ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Nah pemirsa DS, ini dia makanan dengan bahan dasar rumput laut ya nih Bu ya. Iya. Es krim, nugget, dodol, sama ini nyebutnya apa nih? Pilus. Pilus. Pilus rumput Boleh laut. kita cicipin ya Bu ya? Oh iya, silakan. Silakan bapak-bapak, Silakan. ibu-ibu. Padahal saya cuma tamu. Saya Ayo. cicipin es krimnya dulu. Olahan rumput laut seperti ini biasanya dibuat berdasar pesanan. Saat bulan puasa, biasanya pesanan olahan rumput laut meningkat sehingga memberi keuntungan bagi warga. Nah pemirsa DS ini walaupun nuggetnya terbuat dari rumput laut, tapi ternyata rasanya kayak nugget biasa Bu ya? Iya. Begitu juga dengan es krim, ada dodol sama Iya. pilusnya ini ternyata rasa rumput lautnya justru nggak terlalu berasa. Iya. Nah Bu, ini kan kalau dulu rumput laut tuh biasanya diolah jadi agar-agar. Iya. Nah, ini diolah jadi macam-macam. Kenapa tuh Bu? Karena di Tarakan ini banyak kan ini budidaya rumput laut, jadi sumber daya alamnya banyak, jadi kita pengolahnya. Kalau dijual biasa berapa tuh Bu biasanya? Kalau jual biasa per kilo itu yang sudah kering 7.800 aja. Kalau Kalau begini kan alhamdulillah ada lah, ada ininya. Terus dijualnya kemana aja sih Bu? Kalau ini sekitar Tarakan, tapi kalau Dodol? dodol itu sudah alhamdulillah sudah ke mancanegara, Kemana tuh? ke Malaysia, ke Tawau. Wah, dodolnya udah keluar negeri Bu ya berarti Iya. ya? Wah, dari Tarakan bisa sampai ke Malaysia. Iya. Semoga yang lain juga Bu ya menyusul. Iya, amin. Saya cicipin yang lain juga. Iya, silakan. Ayo silakan ibu-ibu. Pemirsa DS, usai sudah pembahasan kita tentang hasil laut dari Tarakan. Tetap saksikan dulu sekarang setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di Trans 7 ya. Sampai jumpa!